Nah, itu yang satunya lagi masih ada untuk alpukatnya. Ini 0 ya, 0 kg ya. Nah, kita akan timbang dengan ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alpukat peluang yang kita tanam di lokasi belakang rumah dan tentang jarak tanam yang kita lakukan di sana. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Alpukat peluang mempunyai nama lain yaitu alpukat pangeran. Alpukat peluang merupakan salah satu jenis alpukat yang sering disukai oleh petani alpukat karena produktivitas buah yang tinggi. Alpukat jenis ini digolongkan ke dalam alpukat jumbo yang buah dari alpukat tersebut kisaran 600 gram sampai 1 kg ke atas. Alpukat jenis ini mempunyai keunggulan dari segi buah yang menarik dan dapat ditanam di MDPL yang rendah ataupun yang tinggi. Dari segi perkembangan alpukat peluang hampir sama dengan alpukat wina. Yang membedakan dari daun ataupun cabang yang lebih banyak daripada alpukat wina. Berikut ini adalah pembahasan dari kami. Oke, nah sahabat botanikal, di depan saya ini adalah mangga. Tapi kita bukan review mangga. Nah, kita lagi panen mangga, tapi review yang ini. Ini sebetulnya belum matang ya, belum matang beneran karena dikocok tidak bunyi nih ya. Kita cocok tidak bunyi. Nah, ini belum matang sebetulnya. Tapi mbaknya saya itu udah metik ya, setelah nggak betah gitu loh. Jadi ya kayak gini kita review aja. Ini dari pohon yang ini yang kisaran 5 tahun, dan 5 tahun perkembangannya sangat baik sekali. Ini di belakang rumah ya. Dan untuk alpukatnya sendiri kita bisa membedakan dari segi besarnya, dulu sebesar ini, sekarang sudah sebesar ini kan gitu. Ini kurang 1 bulan sebetulnya, tapi kita mau memicu kematangannya juga bisa, salah satunya dengan pengengkraman ya. Jadi kita biarin aja sampai dia matang, ataukah dengan cara dipaksa untuk matang. Nah, caranya ini pucukannya ini dipangkas ya. Ini loh cantelnya ini atau apa, batangnya ini kita hilangkan dulu, terus kita tusuk dengan menggunakan lidi sampai ke biji ya. Nah, ini hanya untuk memaksa agar alpukat tersebut matang secara dipaksa lah. Terus nanti didiamkan, diengkramkan kisaran ya 4 hari 7 hari. Nah, jadi memang seperti itu ya caranya. Nah, itu yang satunya lagi masih ada untuk alpukatnya. Oh bentar, itu lihat ya, itu masih ada satu lagi. Ini memang dulu bunganya itu beda, atau timingnya udah beda gitu. Jadi ini duluan, itu yang ini akhir ya. Dan sekarang sudah banyak sekali untuk bunga ataupun bakalan buahnya. Nah nih, ini kita tunggu nanti kita review untuk 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, nanti akan sebesar telur. Nah, kalau sudah sebesar telur, nanti yang ini kan sudah matang dan kita kupas ya, dalamnya seperti apa sih ya, karena memang bijinya itu seperti alpukat lokal, tapi dagingnya lebih banyak daripada alpukat lokal. Seperti itu. Ini alpukat dari alpukat pangeran. Nah, kelihatan bagus ya. Dari pembahasan yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa meski alpukat belum siap atau kurang 1 bulan untuk panen, alpukat peluang tetap bisa dipetik dan dipaksa untuk matang, tetapi mempunyai masa inkubasi yang agak lama. Dari perkembangan alpukat peluang, ada jarak minimum untuk penanaman alpukat peluang. Berikut ini adalah pembahasannya. Peluang tersebut sudah berusia kisaran 5 sampai 6 tahun ya. Jadi memang sekarang sudah berbuah kisaran ya 4 kali lah, 3 kali 4 kali. Jadi memang bagus ya untuk perkembangannya. Kita review saja untuk perkembangannya, sangat bagus sekali untuk alpukat peluang, karena memang alpukat peluang untuk pertumbuhan sangat menjulang tinggi, tidak seperti alpukat muriah.
Dan untuk perkembangannya sendiri, alpukat peluang itu seperti alpukat Wina. Nah, ini Wina, dan untuk jaraknya itu kisaran 7 meter dan hampir saling bersenggolan. Yang atas sih sudah bersenggolan ya, tapi yang bawah belum bersenggolan. Itu adalah dari alpukat peluang dan Wina. Jadi untuk jarak tanamnya ini kisaran 7 meter. Itu kayaknya minimum ya untuk kalau alpukat Wina. Jadi untuk kalian untuk penanaman alpukat itu memang jenis dari alpukat tersebut juga mempengaruhi untuk penanaman. Nah, kalau misalnya kalian tanam misalnya alpukat peluang dengan alpukat Wina, nah, saat usia kisaran 6 tahun itu akan saling bersenggolan. Tapi juga tergantung juga sama yang namanya pertumbuhan baik atau tidak. Kalau yang di sini itu termasuk baik, tapi belum super ya. Kalau yang super itu sudah rembuyung dan saling bersenggolan satu sama lainnya. Karena kita melakukan juga pemangkasan untuk yang bawah ya. Jadi perkembangannya beda. Nah, ini alpukat dari Muria ya. Untuk jarak tanamnya alpukat Muria ini kisaran 5 meter atau 6 meter lah. Tapi kayaknya ini 1 2 3 6 meter lah. Ya, kalau ini 6 meter, jadi saling bersenggolan ya antara satu alpukat dengan alpukat yang lainnya. Ya, di belakang ini Muria dan ini Muria. Nah, kalau jarak tanamnya kisaran 6 meter itu nggak apa-apa kalau Muria. Sedangkan kalau peluang ataupun alpukat Wina ya, saya anjurkan jangan yang 6 meter. Saya anjurkan, tapi bila kalau misalnya punya lahannya itu cuman mepet, kalau 6 meter ya silahkan nggak apa-apa, tapi alpukatnya sendiri nanti pertumbuhannya akan menjulang tinggi sekali gitu. Nah, itu sudah ciri khas ya. Tapi kalau misalnya rada nggak terlalu berhimpitan, dia akan rembuyung kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya ini kemarin itu panen berapa kilo ya, lupa tuh, mungkin 200 kilo ya. Nah, sekarang kan sudah ada banyak umur ya, jadi insya Allah nanti akan tambah lagi, nah, tambah kilonannya. Biasanya kan umur juga mempengaruhi untuk produksi. Nah, dulunya ini rembuyung, itu juga rembuyung kayak gini, tapi kita kan memerlukan lahan yang cukup lebar ya untuk pembibitan yang kayak gini nih. Ini kan pembibitan kita. Nah, untuk kalian yang mau menanam dengan jarak tertentu ya, kita hanya bisa menganjurkan kalau misalnya kalian menanam alpukat ya kisaran berapa meter, ini kisaran 6 meter lah minimum. Jangan sampai sampai 5 meter atau 3 meter ya, itu karena nanti dampaknya ke yang belakangnya nanti. Soalnya kita tanam itu sudah tidak bisa dipindah-pindah nanti ya. Jadi kalau kalian mau menanam minimum itu 6 meter, tapi kalau bisa menanamnya itu 7 meter minimum. Kalau nggak bisa ya 6 meter itu. Tapi kalau kita menganjurkannya kurang dari 6 meter, kita tidak bisa bos. Jadi, karena itu juga tergantung sama yang namanya perkembangan dari alpukat. Kan kita pengennya toh alpukat itu berkembang itu bagus gitu. Oke sahabat botanikal, mungkin ada yang tanya ya untuk bobotnya ini yang kita petik tapi belum ready. Mbaknya saya petik karena terlalu banyak nafsu ya. Tidak tahan. Jadi kalian jangan kayak gini, nggak baik. Ini kita kasih ya kilogramnya 0 ya, 0 kilogram ya. Nah, kita akan timbang dengan ini yang belum siap tapi sudah lumayan. Nah, ini kisaran 600 gram ya, 600 gram. Nah, sedangkan ini buahnya ini kalau kita tunggu sampai ya matang mungkin akan lebih banyak kilonannya, karena kita kan sekarang lagi musim penghujan juga. Nah, kalau musim penghujan biasanya untuk airnya itu lebih banyak yang ada di dalam. Nah, sedangkan musim kering itu sebetulnya itu kita senang sih alpukat yang saat musim kering karena tidak terlalu banyak untuk airnya yang ada di dalam. Jadi memang legit ya, kayak berminyak gitu di dalamnya. Tapi kalau kayak gini kan untuk musim penghujan kemungkinan besar itu rasanya itu di dalamnya itu kebanyakan air gitu. Jadi mungkin kita akan review untuk besok-besoknya ya, untuk
alpukat ini. Nah, sedangkan kalau yang ini, kalau misalnya alpukat itu tidak tidak banyak berbuah, alpukat peluang biasanya itu bobotnya itu ya kisaran 1 kilo ke atas ya. Tapi kalau banyak yang berbuah, banyak yang jadi buah, itu kilonya akan misalnya kayak gini, ini ukurannya ya termasuk kecil ataupun sedang. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang besar kisaran 1 kg. Jadi untuk digenggam saja udah sebesar ini. Dan ini kan belum kocok. Nah, ini menandakan kalau ini belum matang. Biasanya kalau alpukat peluang itu kalau dikocok itu biasanya klutuk. Nah, biasanya, tapi nggak kebanyakan dari alpukat kayak gitu ya. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video lainnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam botanika.